Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello 8th graders. Welcome to the 8th grade. First of all, I want to congratulate all of you because you have already passed 7th grade and now you are in grade 8. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat bagi kalian karena sekarang kalian ada di kelas 8 dan sudah naik dari kelas 7. And today we are going to learn new materials in grade 8. Kita akan belajar materi baru di kelas 8, yaitu obligation and suggestion. But before that, we have to pray first. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Buat kalian yang bukan beragama Islam, silakan berdoa menurut kebiasaan. Today we are going to learn with Miss Tina. Kita hari ini akan belajar dengan Miss Tina. Jadi siap-siap ya. Oke, ini adalah BDR 1. Kita akan belajar apa di chapter ini? Kita lihat ya. What you will learn. Apa sih yang akan kamu pelajari? First, you will learn how to ask and respond using the expression of obligation and suggestion. Kalian akan belajar bertanya dan menjawab menggunakan ungkapan-ungkapan dalam kalimat obligation dan suggestion. Kemudian yang kedua, you are going to compose the dialogue using the expression of obligation and suggestion. Kalian akan membuat dialog menggunakan ungkapan-ungkapan pada kalimat obligation and suggestion. And the third one, yang ketiga adalah to perform a dialogue using the expression of obligation and suggestion. Kamu akan belajar untuk mempraktekkan dialog menggunakan ungkapan-ungkapan obligation and suggestion. Nah, jadi apa sih itu obligation dan suggestion? Pada BDR 1 kali ini, kita akan belajar khusus mengenai obligation. Jadi, kita lihat slide berikutnya ya. Ya, obligation. What is obligation? Apa itu obligation? Jadi, bahasa Indonesianya, obligation itu adalah keharusan. Obligation is a situation where we must not, or have to, don't have to do something because it is said so. Obligation adalah situasi di mana kita harus melakukan sesuatu karena itu adalah tugas kita atau yang kita pernah janjikan karena sebuah aturan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, expression use modals verb. Dalam menggunakan ungkapannya, kita menggunakan kata kerja bantu, have to dan must untuk kalimat positif, dan do not have to dan must not untuk kalimat negatif. Setelah itu, kita sebutkan kegiatannya apa. Kita lihat contohnya ya. The example number 1 is have to, harus. Have to merupakan modal verb yang dipergunakan untuk menunjukkan yang kita harus lakukan berdasarkan situasi atau aturan. Kalimat pertama, do we have to wear double mask when we go outside? Apakah kita harus memakai masker double ketika kita keluar? Yang kedua, do you have to wash your hands regularly? Apakah kita harus mencuci tangan kita secara teratur? Kemudian yang kalimat yang ketiga, I don't have to study at school. Saya tidak harus belajar di sekolah. Kemudian penggunaan modals yang kedua adalah must. Ini juga sama, artinya harus. Di dalam obligation, kata must dipergunakan untuk menyatakan sesuatu yang harus dilakukan atas kesadaran sendiri. Contohnya, I must put 2 meter distance with other people. Saya harus menjaga jarak sejauh 2 meter dengan orang lain. Contoh yang kedua adalah, we must not sleep too late for better health. Kita tidak boleh tidur terlalu telat, terlalu malam untuk kesehatan yang lebih baik. Jadi mana nih yang lebih baik? Must apa have to? Kalau dari dalam diri sendiri, lebih baik yang must ya. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Miss Tina jelaskan barusan. I hope all of you understand what I explained just now. And now it's time for quiz.
kita saatnya menjawab beberapa kuis di bawah. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.